Generasi milenial dan generasi Gen Z merupakan mayoritas penduduk di Indonesia. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, proporsi keduanya mencapai 53,81%. Komisi Pemilihan Umum yang disebut KPU memberikan 187 juta masyarakat Indonesia akan memberikan suara pada pemilu tahun 2024. Sebanyak 60% dari sebuah pemilihan berasal dari generasi muda dengan generasi milenial. Dan Gen Z merupakan proporsi terbesar. Oleh karena itu, partai politik dan calon presiden harus menyusun secara rencana untuk menenangkan hati generasi muda. Salah satunya adalah memanfaatkan media sosial untuk melakukan kampanye seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Partai politik dan calon presiden dapat memanfaatkan TikTok untuk memenangkan hari generasi muda pada pemilu tahun 2024 yang akan datang. Karena di Indonesia TikTok sangat populer, terutama di kalangan anak muda. Indonesia memiliki jumlah pengguna TikTok tertinggi kedua menurut ke area sosial. Tampilkan banyak partai politik yang aktif membuat konten TikTok menjelang pemilu 2024. Banyak konten TikTok milik partai politik yang diunggah atau ditayangkan sebagai upaya untuk mempromosikan para tokoh yang menjadi kandidat capres serta untuk menarik masyarakat terutama pada pemilih muda. Namun, apakah kampanye pada media sosial tersebut efektif atau tidak? Kami akan mewawancarai beberapa narasumber untuk mengetahui tanggapan yang dilakukan para parpol maupun capres pada media sosial terutama TikTok menjelang pemilu tahun 2024. Berikut adalah narasumber pertama dari kelompok kami. Tentunya kalian kan sebagai kaum milenial atau sekarang tuh nyebutnya Gen Z ya. Ya, pastinya kalian memiliki media sosial, terutama TikTok. Punya TikTok kan? Punya. Ya. Apakah kalian pernah melihat konten politik gitu atau konten dari partai politik dan capres seliweran gitu di media sosial terutama TikTok? Sering. Nah, kan banyak seliweran sekarang itu konten-konten kampanye yang beredar di TikTok maupun di Instagram. Ya meskipun sekarang ini masih belum masuk masa untuk kampanye. Dan kayaknya juga ada beberapa partai yang juga melakukan pemasaran partai politiknya itu dengan menggandeng para artis ini dan diiklankan di televisi. Lalu bagaimana tanggapan kalian mengenai para capres dan partai politik yang aktif di media sosial untuk memperkenalkan partainya ataupun memperkenalkan calonnya Bu Isminya? Menurut aku dulu ya. Menurut aku baik sih, ada yang kayak gitu. Menurutnya aku tuh ya baik ada yang kayak gitu. Kan buat perkenalan juga kan dari personal dari individunya orangnya gimana, ya partainya juga bagaimana, buat perkenalan lah gitu buat partainya dan juga orangnya buat si calon juga. Menggunakan media sosial sebagai ajang kampanye ini memang baik karena kan bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat kan, apalagi di zaman sekarang gak lepas dari yang namanya teknologi, apalagi media sosial. Jadi menurut aku bagus sih. Terus apakah kalian merasa konten politik di media sosial tersebut memberikan informasi yang cukup atau gambaran lah untuk kalian memilih calon yang tepat? Kalau dari media sosial itu gak bisa ini ya, gak bisa kita mengambil kesimpulan bahwa calon yang ini itu baik, calon yang ini itu buruk atau gimana. Kita tentunya juga harus melihat dari jejak kepemimpinannya mereka selama ini itu kayak gimana. Karena kalau di konten-konten media sosial kan pastinya setiap konten saja, iya, hanya konten saja.
sama. Apakah kalian merasa media sosial itu memberikan ruang yang cukup untuk masyarakat berdiskusi dan memberikan masukan terkait calon tertentu? Sebenarnya kalau dibilang cukup, ya nggak cukup juga sih, karena kan pasti dalam bermedia sosial ini ada batasannya. Meskipun sebenarnya masyarakat itu memiliki hak untuk berpendapat, tapi kan nggak bisa semena-mena untuk berpendapat sembarangan kan di media sosial. Tapi ya adanya kayak gitu kan bisa sih bertukar pendapat antara orang ke orang melewati kolom komentar misalnya, bisa juga. Ya, Kemudian tanggapan kalian tuh mengenai, kan banyak yang komen di konten-konten. Kalau apa, pasti banyak juga kan netizen yang komen komentar buruk atau komentar yang negatif seperti itu. Nah itu tergantung kepribadiannya masing-masing ya. Kalau saya pribadi itu pastinya lebih bijak dalam mengutarakan komentar, pantas atau tidak untuk mengutarakan komentar negatif. Apakah kalian pernah terpengaruh dengan berita palsu atau berita hoax yang beredar di media sosial terkait calon tertentu? pernah. Kadang tuh ya biasanya kan kayak liputan misal kayak calon tersebut tuh kan biasanya sering tuh kan ngadain sosialisasi, terus kayak ngadain apalah yang biasanya direkam di video. Kadang tuh ya sering dipotong-potong sama orang-orang yang nggak suka, misal orang-orang yang nggak suka dipotong entah dari kata-katanya, entah dari mimik wajahnya. Sering itu ada saya lihat, tapi tak telusuri lebih jauh lagi, ternyata tuh cuman ya udah cuman edaran hoax dan edaran yang orang-orang yang benci mungkin lagi ada yang kayak gitu. Ternyata yang enggak, sebenarnya ya sama-sama aja kayak dari wajah ya udah kayak gitu aja gitu, kayak kata-katanya itu cuma kata-katanya doang ada yang ngomong gitu. Jadi itu yang berbuat orang-orang berasumsi bahwa orang tersebut tuh buruk. Jadi tidak boleh hanya berpacu pada satu konten saja gitu ya. Kemudian apakah konten politik di media sosial tersebut mempengaruhi pilihan Anda dalam memilih calon? Iya. Ya, karena kan dari banyaknya konten-konten tersebut kan jadi mungkin sedikit banyaknya itu kan terlihat gimana cara berbicara calon kandidat yang ini, gimana cara mungkin cara berpakaiannya rapi atau enggak, cara ininya, cara memimpinnya. Jadi itu kan bisa dilihat lah, dan itu pasti dari kita melihat video itu pasti kita memiliki gambaran, oh ini ternyata seperti ini ya, yang itu ternyata seperti itu. Tapi setiap kandidat pastinya ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing, tergantung pribadinya sih mau cocok ke yang mana. Cuman yang terlihat ya baik saja. Kemudian apakah kalian sudah memilih calon untuk pemilu? Calon mana yang akan dipilih untuk pemilu? Pastinya iya, pastinya untuk pemilu ke depan, untuk presiden ya. Iya, Untuk presiden pasti sudah ada, sudah mantap dengan pilihan. Cuman kan itu bersifat privasi dan personal. Jadi ya udah ada, untuk sejauh ini sudah ada pilihannya. gambaran. Kenapa kalian meyakini untuk memilih calon tersebut? Ya karena melihat dari kinerja melalui media sosial tersebut, memperbandingkan antara yang satu dan yang satu. Tapi tadi kan bilangnya tidak, jangan berpacu cuma pada media sosial, takutnya itu cuma konten saja gitu. Karena saya masih belum bisa bertemu, maka saya cuma melihat di media sosial saja. Dan karena dilihat dari gimana sih kepemimpinannya beliau selama ini gitu, apakah baik atau enggak. Ternyata setelah dilihat-lihat ya cukup baik ya, jadi itu meyakinkan saya juga, ya cukup meyakinkan juga untuk memilih calon tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya tanyakan terkait pemasaran politik di media sosial. Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak sudah meluangkan waktunya. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata atau sikap yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tentang kampanye-kampanye politik yang disebarkan oleh para cawapres maupun capres di tahun 2024 yang tersebar di berbagai sosial media seperti TikTok, Twitter, Instagram, bahkan di YouTube. Di samping saya sudah ada narasumber saya.
Halo, nama saya Randy Andeta, saya dari Universitas Jember, mahasiswa dari Universitas Jember. Baik, saya akan mulai dengan pertanyaan pertama. Apakah Anda sering, Mas, melihat konten-konten atau kampanye-kampanye politik di sosial media Anda? Seperti FYP atau di Beranda? Kalau soal konten-konten politik yang ada di media sosial ya, saya lumayan sering melihat di Instagram, terutamanya Instagram ya. Biasalah, karena kan sekarang kan namanya zaman yang digitalisasi ya kan ya. Banyak orang yang memposting beberapa kegiatannya di sosial media. Nah, tak terluput juga dalam masalah politik. Nah, saya juga sering banyak melihat beberapa tokoh politik yang memposting kegiatan-kegiatan mereka demi untuk mendapatkan semacam perhatian gitu. Jadi mungkin banget lah kalau saya sering melihat postingan-postingan politik di media sosial. Oke, Mas, pertanyaan selanjutnya ya. Anda kan sudah bilang barusan sering melihat konten-konten politik ya yang muncul di Beranda, terutama di Instagram kan. Bagaimana jika konten-konten tersebut berbau kampanye untuk capres dan cawapres? Mereka aktif di sosial media, apakah itu berpengaruh untuk pemilihan? Bagi saya ya, kalau konten atau sebuah kampanye yang diunggah di sosial media gitu ya kan, nah itu menurut saya sebuah taktik yang bagus bagi suatu partai politik atau capres-capres lah gitu kan ya, karena apalagi kan sekarang banyak yang menggunakan media sosial sebagai sumber informasi utama gitu bagi zaman sekarang, apalagi bagi generasi-generasi Gen Z, milenial ataupun di kalangan di atasnya mungkin ya. Kalau bagi saya media sosial itu adalah suatu pokoknya beberapa tokoh politik yang aktif di media sosial itu kayak mudah dikenal gitu loh, mudah dikenal. Berpengaruh berarti ya, Mas, untuk suara. Sangat berpengaruh karena beberapa kegiatan yang mereka posting, mereka unggah di media sosial itu biasanya akan dilihat oleh banyak orang gitu. Jadi oleh sebab itu mungkin banyak orang yang terpengaruh gitu. Mungkin termasuk saya juga akan terpengaruh gitu. Mungkin dengan adanya media sosial, dengan sering adanya postingan-postingan konten kampanye atau konten politik, entah itu konten dari kegiatan-kegiatan pribadi dari capres atau kegiatan dari acara politik, banyak masyarakat yang kayak merasa lebih mengenal gitu kan. Kalau lebih mengenal, kayaknya itu akan mempengaruhi pemilihan keputusan seseorang untuk memilih gitu kan. Hanya kan orang memilih yang mereka kenal kadang. Nah, kan ya. Yang sering muncul ya di beranda-beranda sosial media. Kebanyakan orang memilih yang mereka kenal, karena tak kenal maka tak sayang. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Yang ketiga ini, media sosial ataupun internet kan sering banyak isu-isu atau berita-berita hoak ya kan, berita palsu. Bagaimana jika cawapres atau capres tersebut menyebarkan isu-isu yang tidak benar terkait dirinya atau ada buzzer ya, biasa dibilang kan? Tanggapan Anda gimana? Kalau menurut saya sih ya, konten, namanya juga konten kan ya. Konten di media sosial itu juga gak bisa dipastikan 100% itu benar gitu. Karena namanya konten, kita ada yang namanya editorial dulu, ada proses editing dulu ya kan. Nah, kadang sesuatu yang kelihatannya normal-normal saja bisa dilebih-lebihkan di media sosial.
entah itu dari captionnya atau enggak dari gambar-gambarnya, mungkin Dari isi videonya ya. isi videonya bisa juga. Nah, kalau masalah soal capres atau partai politik yang kayaknya melakukan atau enggak menyebarkan berita hoax gitu ya, itu sih kayaknya keterlaluan sih, iya gitu. Mungkin itu juga strategi mereka gitu kan ya, karena kayaknya dalam politik, namanya juga politik, gak ada yang bersih ya kan, gak ada sepenuhnya yang bersih gitu dalam politik. Jadi masuk akal aja, itu tergantung bagaimana cara kita menanggapi hal tersebut gitu. Itu tergantung opini kita gitu, karena dalam masalah politik ini atau enggak dalam masalah pemilihan partai politik atau capres gitu ya, masyarakat yang menentukan. Jadi pandai-pandailah dalam memilah-milah informasi gitu. Berarti dengan opini tersebut Anda setuju ya jika capres atau cawapres tersebut menyebarkan isu hoax? Namanya kan menyebarkan isu hoax, isu palsu ya kan, Iya. informasi palsu, tentu saja gak setuju sih. Ada dari namanya aja sudah minus ya kan. Itu adalah kalau capres atau partai politik yang menyebarkan isu-isu seperti itu merupakan sebuah nilai minus untuk capres atau partai politik tersebut gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Mas, pertanyaan keempat. Tanggapan Anda kan terkait dengan media sosial ini kan, ranahnya di video ini. Kan biasanya di konten-konten tersebut ada komen gitu tuh. Ada fitur komen kan, pastinya di YouTube, di sosial media manapun. Apakah dengan adanya media sosial tersebut memberikan ruang untuk berdiskusi untuk masyarakat terkait fitur komen itu? Sekali lagi saya ulangkan ya, media sosial atau sosial media apapun itu bentuknya, Instagram, banyak-banyaklah macamnya itu ya, itu merupakan dimensi atau enggak bisa disebut ruang dimensi sebuah lingkungan masyarakat gitu ya kan. Karena sekarang banyak yang menggunakan media sosial sebagai informasi, sebagai sumber informasi, kayak sebagai bisa dibilang gaya hidup juga kan. Mereka mengunggah gaya hidup mereka di sosial media. Nah, kalau dibilang sosial media itu adalah ruang yang cukup untuk berdiskusi untuk masalah politik, masalah kampanye politik, itu jelas media sosial adalah ruang yang sangat cukup untuk seluruh kalangan masyarakat untuk berdiskusi di sosial media. Contohnya kita ada banyak Masukan gitu. kadang kan ada banyak grup-grup partai kan di WhatsApp ataupun di kalangan komunitas politik, partai politik juga kan banyak biasanya di media sosial kan. Jangan kan gitu, kita bisa berdiskusi akan suatu hal, atau entah itu konten politik atau kampanye politik ataupun yang lainnya hanya di kolom komentar gitu kan. Kita kan berbagi komentar dalam postingan tersebut. Jadi itu sangat memungkinkan kalau media sosial itu dijadikan ruang untuk berdiskusi. Nah, apalagi kan sosial media itu lebih praktis kan, kita gak harus ketemu dulu gitu kan. Kadang ketemu pun itu ada yang nggak bisa. Kita media sosial itu bisa jadi alternatif lah untuk kita berdiskusi dari berbagai kalangan, berbagai orang-orang dari berbagai tempat gitu. Lebih efektif dan efisien ya Mas untuk Lebih efektif. berdiskusi terkait kampanye politik, terkait politik ya. Oke, tadi sudah dijelaskan panjang lebar terkait media sosial, konten-konten politik yang ada di media sosial, para capres dan cawapres yang melakukan kampanye di media sosial, dan media-media sosial tersebut seperti Twitter juga
TikTok, YouTube, dan Mas sendiri aktif di Instagram juga kan. Setelah melihat penjelasan tadi, apakah Anda terpengaruh dengan konten-konten politik yang ada di media sosial untuk pilihan Anda di tahun 2024 mendatang? Kalau ditanya terpengaruh apa enggak dari konten-konten media sosial yang ada di media sosial, mungkin banyak banyak terpengaruh sih ya kan ya. Seperti yang saya katakan lagi, sosial media itu sangat mempengaruhi masyarakat sekarang. Iya. Bahkan semuanya kan serba digital, semuanya kan pakai media sosial semua gitu. Nah, apalagi kan yang saya katakan itu, seorang tuh kadang kebanyakan milih yang mereka kenal, yang mereka pasti kenal gitu ya kan ya. Bisa dibilang media sosial sangat mempengaruhi Pilihan para pilihan masyarakat ya. pilihan orang, pilihan masyarakat gitu, tergantung dari cara mereka sih. Tapi sebenarnya dalam memilih apa capres atau partai politik, ada baiknya kita kayak riset dulu lah ya kan, kinerja mereka itu sebelumnya, kinerja mereka sebelumnya, atau enggak opini lain dari masyarakat lain mungkin, atau enggak kita bisa melihat visi dan misi mereka gitu. Jangan lihat janjinya dulu lah ya kan, jangan lihat janjinya dulu dah gitu. Soalnya janji itu beberapa orang aja nggak bisa menepati janjinya mereka gitu ya kan. Jadi kita lihat ke belakang, apalagi kan sosial media ya, sosial media kita bisa melihat riwayat kinerja dari mereka gitu. Nah, kalau salah terpengaruh sih terpengaruh banget, memang terpengaruh banget gitu. Sosial media memang banyak mempengaruhi banyak masyarakat, misalnya kalangan masyarakat, apalagi terutama Gen Z ya, yang akan memeriahkan pemilu tahun depan. Kan kebanyakan 60% yang dalam pemilihan ini kan biasanya kan kebanyakan Gen Z ya kayaknya, 60% bisa dikatakan 60% kebanyakan Gen Z. Oke Mas, terima kasih atas tanggapan Anda dan atas waktunya juga terkait kampanye politik yang ada di sosial media oleh cawapres maupun capres, bahkan partai politik ya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perlu diketahui, bukan sekedar memiliki potensi untuk meraih dukungan, TikTok juga bisa disalahgunakan sebagai alat propaganda. Karena pemilu itu perang adu kekuatan untuk mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat. Nah, disitulah mulai ada propaganda muncul. Berkaca pada pemilu Filipina pada 2022, kemenangan Ferdinand Marcos Jr. sebagai presiden mengejutkan banyak pihak. Dinasti Marcos sebelumnya telah digulingkan dalam demonstrasi besar pada 1986 atas tuduhan korupsi, pelanggaran HAM hingga kepemimpinan yang diktator selama 2 dekade. Para pemilih terjebak dalam narasi kubu pro Marcos di media sosial, termasuk di TikTok, mengenai masa keemasan kepemimpinan Marcos tanpa melihat rekamnya jejak sebelumnya. Pemilu Filipina memberikan gambaran tentang potensi propaganda TikTok yang kuat. Berbeda dengan platform media sosial lainnya, pengguna mungkin tertarik pada video singkat TikTok, dan para propaganda dapat menjangkau lebih banyak penonton melalui situs FYP. Selain itu, kepercayaan terhadap informasi dan dikonsumsinya diperkuat dengan algoritma TikTok yang buat untuk menampilkan konten sesuai minilnya. Para pengguna TikTok sebaiknya bisa menyaring konten politik yang dilihatnya, karena apa yang terlihat di TikTok bisa jadi hanya citra semata, tetapi tidak mencerminkan secara akurat pengalaman hidupnya seseorang politis.
politisi atau pandangan sebuah partai politik. Mungkin sekian dari saya yang membahas tentang pemasaran politik melalui media sosial menjelang pemilu 2024 yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.